Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali kembali lagi bersama saya Ulfa di podcast KIP Kota Luk Sumawe, ruang ngobrol santai namun mendalam, tempat kita mengulik hal-hal menarik seputar demokrasi langsung dari balik layar para penyelenggara pemilu. Teman pemilih, kita tahu bahwa tahun-tahun politik menjadi satu momen yang penting ya Pak. Iya. Ya, bukan hanya bagi peserta pemilu, tapi juga bagi penyelenggara dan masyarakat yang ikut berpartisipasi. Nah, kali ini kita bakal bahas tema yang sangat menarik, kesiapan penyelenggara dalam menyukseskan pemilu dan pemilihan di KIP Kota Luk Sumawe. Dan sudah hadir bersama kita sosok yang tidak asing lagi di kepemiluan Kota Luk Sumawe. Beliau adalah Ketua KIP Luk Sumawe yang mengampu Divisi Keuangan Umum dan Logistik, yaitu Bapak Abdul Hakim, Sarjana Ekonomi Magister Sains Manajemen. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Kita ingin berbincang-bincang tentang kepemiluan, khususnya kesiapan kita selaku penyelenggara dalam menghadapi pemilu Pak yang sudah kita laksanakan kepada tahun yang lalu. Iya betul Pak. Oke Bapak, mungkin banyak yang belum tahu nih Pak, kerja-kerja penyelenggara pemilu bukan cuma menghitung suara ya Pak, tapi jauh lebih kompleks ya Pak. Boleh ceritakan sedikit Pak, apa saja sebenarnya tanggung jawab Divisi Keuangan Umum dan Logistik KIP Kota Luk Sumawe Pak? Khusus Divisi Keuangan dan Logistik khususnya yang pertama memastikan anggaran sebagai salah satu pilar untuk kesuksesan pemilu tersedia. Kemudian yang jauh lebih penting adalah memastikan jumlah, kemudian peruntukan dan kelancaran penyaluran distribusi yang dipergunakan dalam baik sebelum pelaksanaan maupun pelaksanaan pemilu. Iya Pak. Jadi banyak berarti kegiatan yang dari perencanaan anggaran ya Pak. Kita KIP Luk Sumawe selaku penyelenggara pemilu pada tingkat Kota Luk Sumawe, yang pertama memastikan bahwa pelaksanaan itu berjalan lancar, tentunya kalau didukung dengan keuangan. Jadi jauh sebelum hari pelaksanaan pemilu itu sendiri, kita melakukan perencanaan keuangan mengenai jumlah kebutuhan semua aspek dalam pelaksanaan pemilu itu sendiri. Kemudian pada saatnya nanti memastikan bahwa kemudian jumlah kebutuhan dan juga penyaluran logistik itu lancar, sehingga baik sebelum pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pemungutan suara itu dapat berjalan lancar dengan ketersediaan logistik tersebut. Iya betul. Kalau kita lihat dari balik layar nih Pak, tentu ada proses panjang dari perencanaan anggaran Pak, pengadaan logistik sehingga distribusinya ya Pak. Seperti apa perjalanan itu dimulai Pak? Apa ada tahapan yang paling menantang sejauh ini Pak? Seperti yang disebutkan di awal tadi bahwa pelaksanaan pemilu itu salah satu pilar pentingnya adalah ketersediaan logistiknya. Nah, logistik ini bisa tersedia jumlah, tepat jumlah, tepat sasaran, tepat peruntukannya. Kalau didukung di awal itu adalah perencanaan. Memang pada saat perencanaan itu ada yang kita namakan dengan estimasi. Kita estimasi ada berapa jumlah kebutuhan surat suara dan pendukung lainnya dalam pelaksanaan pemilu. Yang paling penting saya kira adalah surat suaranya. Kemudian juga termasuk honor-honor penyelenggara badan ad hoc KPPS, PPS, kemudian PPK dan lain sebagainya. Nah, di awal itu semuanya kita rencanakan, kita rencanakan jumlah, kebutuhan, peruntukan dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada masanya difikkan, jumlah kebutuhan tersebut. Misalkan sudah terbentuk badan ad hoc, ada berapa orang, kemudian honornya berapa bulan, berapa satuannya, kemudian juga nanti yang berkenaan dengan logistik kepemiluan, misalnya yang paling penting itu ke surat suara, misalnya jumlahnya,
kemudian surat suara tambahan dan lain sebagainya, biaya distribusinya sampai ke TPS sampai nanti pengembalian, kemudian pasca pelaksanaan pemungutan suara juga ada kegiatan-kegiatan yang masih ada kaitannya dengan logistik dan keuangan. Jadi itu semuanya kita kita rencanakan secara cermat dengan mempertimbangkan faktor-faktor estimasi tadi ya. Estimasi tadi, ya. Pak. Oke, menarik sekali ya teman pemilih. Jadi ternyata kalau logistik tidak siap, partisipasi pemilihan pun bisa terganggu ya Pak. Iya. Betul ya. Oke, baik, saya jelaskan Pak bagaimana strategi KIP Kota Lok Sumawe mengelola anggaran atau memastikan logistik pemilu mulai dari surat suara tadi yang Bapak ceritakan, kotak suara hingga pelengkapan TPS tersedia tepat waktu nih Pak, Iya. tepat sasaran gitu. Mungkin kan ketika kita udah estimasi kayak Bapak jelaskan tadi mungkin ada nggak sesuai nih Pak. Iya. Bisa ceritakan Pak bagaimana? Sesuai dengan yang telah dijelaskan tadi di awal bahwa semuanya itu kita rencanakan ya, kita rencanakan, kemudian ada waktu eksekusinya. Ya. Jadi pada saat waktu eksekusi ini semua jenis-jenis kebutuhan ini sudah fix ya. Misalkan jumlah pemilih yang ditentukan itu jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan sudah ditentukan jumlah pemilihnya ada berapa, sehingga bisa kita tentukan jumlah kebutuhan suara kita plus cadangannya. Kemudian juga penyelenggara kita, badan ad hoc kita, jauh sebelum hari pelaksanaan juga sudah fix, sehingga kita juga sudah bisa menentukan berapa sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan oleh KPU masa kerja mereka dan jumlah mereka. Hanya kita tinggal menentukan saja ada berapa jumlah misalkan KPPS kita, ada berapa jumlah TPS di Kota Lok Sumawe. Kemudian dikali dengan 7 orang kan, berserta plus sekretariatnya. Jadi jauh sebelum pelaksanaan itu semuanya sudah difikkan, sudah ditentukan jumlahnya, sehingga sudah bisa direncanakan berapa jumlah kebutuhan keuangan untuk pelaksanaan pemilunya. Ya. Baik, tadi Bapak berarti ada menyebutkan tentang badan ad hoc ya Pak? Iya. Boleh Kak Pak cerita sedikit, mungkin teman-teman di luar sana mungkin belum tahu apa itu badan ad hoc Pak? Badan ad hoc itu penyelenggara pemilu yang mulai dari tingkat PPK, kemudian di bawahnya ada PPS yang ada di tiap-tiap kampung, kemudian plus KPPS yang bertugas hanya pada hari H pelaksanaan pemilu atau pelaksanaan pemungutan suara. Jadi mereka ada tugas-tugas masing-masing ya Pak? Iya. Boleh nggak Pak cerita sedikit nih apa tugas ad hoc itu Pak, badan ad hoc? Secara umum mereka bertugas menyukseskan pelaksanaan pemilu di PPK di tingkat kecamatan, memastikan semua tahapan pelaksanaan sampai berakhir tugas mereka nanti merekap tingkat perolehan suara atau hasil di tingkat kecamatan, plus nanti mereka pada saat tingkat kabupaten kota. Nah, kemudian ada di tingkat kampung ya PPS. Ya, secara umum tugas mereka adalah memastikan penyelenggaraan tahapan pemilu bisa terselenggara dengan sesuai regulasi yang telah ditentukan di tingkat kampung masing-masing. Kemudian ada KPPS. KPPS ini boleh dikatakan ujung tombaknya pemilihan, karena yang bertugas di TPS pada hari H ini adalah KPPS. Ya, jumlahnya ada 7 orang. Ya, mereka lah yang merupakan boleh kita katakan pilar utama pelaksanaan pemungutannya, karena yang bertugas pada hari pemungutan adalah mereka yang 7 orang ini. Berarti menarik sekali ya teman pemilih. Jadi memang ada sistem yang ketat untuk memastikan semua proses pengadaan berjalan transparan dan iya. Pak. Ya. Dan kita tidak bisa istilahnya dalam perencanaan ini menurut keinginan kita. Semuanya sudah ada diatur oleh KPU, ada template-nya. Apa saja misalnya yang boleh diadakan, apa saja yang boleh jadi kebutuhan, dan jumlahnya sudah juga pada dasarnya sudah ditentukan, aturan regulasinya ada dari secara nasional. Jadi seluruh Indonesia
kebutuhan itu boleh kita katakan hampir sama. Misalnya jumlah kebutuhan di TPS, ya, jumlah pakunya, alat pencoblos, kemudian spidol dan lain sebagainya itu semuanya sudah ada aturan mengenai jumlahnya. Iya. Hanya mungkin yang membedakan yang nanti adalah jumlah kebutuhan surat suara, ya, sesuai dengan kebutuhan di masing-masing kabupaten kota atau provinsi. Ya. Iya, berarti teman pemilih ini sangat ini ya Pak, udah diatur semua ya Pak? Iya, Ya, sudah ada. Hal-hal kecil pun sudah diatur Sudah ya, Pak? diatur Ya, jumlah. Jadi sampai saat ini Pak, mungkin ada nggak Pak kendala ketika dalam kondisi membuat logistik itu tetap aman Pak? Misalkan kayak kondisinya aman, misalnya kayak apa dalam prosesnya Pak tahun lalu? Kalau saya melihat dari pengalaman pemilu sebelumnya dengan yang sekarang, mungkin makin hari makin baik ya. Perencanaannya ini sudah jauh-jauh hari dilakukan, ya. Jadi 3 bulan sebelum hari pelaksanaan itu jumlahnya sudah fix ya. Kemudian sudah dilakukan eksekusi, misalnya pengadaan surat suara jauh-jauh hari sudah dilakukan, dan juga distribusi dari pencetak surat suara dari pabriknya, distribusi ke gudang logistik kita itu spare waktunya jauh sebelum pelaksanaan, sehingga membuat kita juga lebih leluasa dalam mengelolanya. Kalau dibandingkan yang dulu-dulu agak kepepet ya. Ada yang menjelang hari H masih ada pengepakan dalam. Kalau sekarang dengan sistem yang dibangun makin baik, IT juga makin baik, alat kontrol yang digunakan juga baik. Nah sekarang potensi misalnya keterlambatan penyaluran logistik atau kotak suara ke masing-masing TPS bisa dihindari. Jadi jauh sebelum hari H pelaksanaan kita udah siap di gudang. Logistik kita udah semua dimasukkan ke dalam kotak suara. Hanya kebetulan kita di Loksmawe karena jalur distribusi kita lancar, karena letak geografis kita ada 68 gampung, tidak ada yang terlalu jauh dengan lokasi gudang kita mendistribusikannya 1 hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Jadi tidak ada kendala kalau saya lihat pada pelaksanaan pemilu kali ini, karena perencanaan yang jauh lebih bagus dan juga kesiapan yang lebih dulu dipersiapkan. Misalkan kalau dulu itu memang ada kendala, ada yang logistik kadang-kadang tiba pada malam distribusi, ya. Ada formulir, kadang-kadang malah ada yang undangan ya, baru siap cetak seminggu menjelang hari H. Tapi kalau sekarang dengan perencanaan yang makin matang, juga pelaksanaan yang makin bagus, sehingga petugas kita yang ada di gudang yang kita rekrut dari luar punya keleluasaan waktu untuk mengeset formulir, melipat kertas suara. Jadi semua persiapan logistik itu jauh sudah dilakukan sebelum hari pelaksanaan pemungutan suara. Iya. Baik, berarti Kipotol semua ini belajar ya Pak dari masalah yang tahun-tahun sebelumnya, kemudian mengambil sikap untuk biar tahun kemarin nggak ada kendala ya Pak? Iya, kita terus belajar dari pengalaman. Tentunya pengalaman itu kita jadikan sebagai pembelajaran guru terbaik untuk memperbaiki hal-hal yang mungkin kurang sempurna dalam pelaksanaan sebelum-sebelumnya. Jadi nih Pak, boleh nggak Pak, dalam setiap pemilu tentu Kipotol semuanya nggak bekerja sendiri kan Pak? Jadi ada pemerintah daerah atau Bawaslu nih Pak, atau aparat keamanan, hingga tokoh masyarakat ikut berperan kan Pak? Bagaimana Pak pola koordinasi dan sinergi yang dibangun Kipotol Sumawe dengan berbagai pihak tersebut Pak, agar pelaksanaan pemilu berjalan dengan lancar dan kondusif? Iya, kita dalam pelaksanaan pemilu bukan hanya pada saat tahapan pelaksanaan pemungutan suara, tapi jauh sebelumnya, mulai dari tahapan-tahapan awal, koordinasi dengan berbagai pihak, baik dengan pemerintah, dengan keamanan, dalam hal ini misalnya Polres Loksmawe, kemudian juga Kodim 0103 Aceh Utara,
kemudian juga dengan dinas-dinas terkait, misalnya Satpol PP, tokoh masyarakat, selalu kita berkoordinasi dengan bagus, dan alhamdulillahnya semua pihak yang kita sebutkan tadi mendukung penuh kita dalam pelaksanaan tugas ini. Nah, misalkan dengan bahkan dengan aparat Gampong kecil misalnya, karena kita tahu umumnya PPS kita sekretariatnya itu di kantor kecil. Jadi PPS belum ada fasilitas kantor sendiri. Jadi kita koordinasi dengan mereka, dan umumnya sekretariat PPS itu direkrut dari aparatur Gampong, aparatur Gampong, sekdes maupun kaur-kaur atau kasih yang ada di Gampong dilibatkan menjadi sekretariat PPS. Jadi itu contoh pihak mulai dari tingkat Gampong kecil mendukung kita dalam pelaksanaan ini. Kemudian ada juga di organisasi, contohnya Orari, kemudian pihak-pihak lain, wartawan, jurnalis, insya Allah mendukung dalam pelaksanaan kita, sehingga membuat bisa kita katakan dalam pelaksanaan pemilihan kemarin di Kota Lok Sumawe berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah, berarti teman pemilih menarik sekali ya, yang seperti sudah Bapak ini jelaskan. Jadi kolaborasi lintas sektor memang menjadi hal penting. Iya, saya kira sangat-sangat penting kita. Dengan adanya komunikasi yang intens nih Pak, dan potensi kendala bisa diatasi sejak awal. Komunikasi itu juga penting ya Pak. Ya, khususnya juga pada saat kemarin dalam pelaksanaan pilkada, karena sumber dana pilkada ini bersumber dari pemerintah daerah Kota Lok Sumawe. Alhamdulillahnya juga pemerintah Kota Lok Sumawe sudah mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan ini. Bahkan kita termasuk yang cepat ya dalam pelaksanaan penandatanganan naskah perjanjian hibah, artinya kucuran dana dari Kota Lok Sumawe tidak ada kendala, sehingga dalam tahapan pelaksanaan ke pilkada kemarin insya Allah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, berarti sangat didukung nih Pak oleh pemerintah. Sangat mendukung. Bahkan boleh kita katakan dalam tanda kutip dana pilkada yang dikucurkan oleh Kota Lok Sumawe ini berlebih. Jadi kalau ada kita dengar mungkin di berbagai berita di media, daerah-daerah lain, kabupaten kota lain mengalami kendala minim dana pelaksanaan pilkada, kita justru berlebih. Nah, karena sampai dengan berakhir tahapan di pilkada di Kota Lok Sumawe, KIP Kota Lok Sumawe itu mengembalikan anggaran kembali ke pemerintah kota, artinya dana yang tidak bisa kita gunakan kita kembalikan. Kalau hampir 700 juta yang kita kembalikan ke pemerintah Kota Lok Sumawe. Wah, ternyata sangat menarik ya Pak ceritanya. Oke, kalau menengok ke belakang nih Pak, pasti ada pengalaman berharga pemilu sebelumnya Pak. Pelajaran yang paling diingat mungkin jadi dasar perbaikan di pemilu kali ini Pak untuk ke depan. Saya kira kalau saya melihat persoalannya adalah pada pendidikan pemilih ya. Jadi kualitas pemilu atau kualitas demokrasi saya kira bukan hanya sekedar angka partisipasinya tinggi. Jadi target penyelenggara pemilu saya kira bukan hanya sekedar tingginya angka partisipasi pemilih, tapi saya pribadi berharap kualitas dari pemilih kita itu dari pemilu ke pemilu makin meningkat. Artinya pemilih dengan sadar merasa bahwa hadir di TPS menggunakan hak pilih itu adalah karena haknya. Bukan didorong-dorong oleh satu pihak, bukan didorong oleh konstituen misalnya kan dengan dengan diiming-imingi money politik atau sembako, gara-gara itu mereka hadir ke ini. Jadi kalaupun itu angka partisipasi makin meningkat, kalau hanya sekedar datang ke TPS gara-gara ada tawaran 1 karung beras, tentu kualitas pemilu ya stagnan boleh kita katakan. Jadi kita berharap semua pihak, ini
tentunya tanggung jawabnya bukan hanya pada penyelenggara, ya, partai politik, kemudian pemerintah, LSM, ya, jurnalis, saya kira semua punya tanggung jawab, ya, untuk memberikan pendidikan politik, memberikan edukasi bagi para pemilih bahwa pemilu itu adalah untuk estafet kepemimpinan bangsa, ya, mulai dari tingkat DPR, DPD, Presiden, DPR A kalau di Aceh, DPRK, kemudian pada pilkada estafet kepemimpinan kepala daerah. Jadi semuanya itu ditentukan oleh pemilih, pemilih yang punya hak suara, pemilih yang punya hak untuk menentukan nasib daerah, nasib bangsa ini. Jadi mereka harus didorong, diedukasi bahwa itu merupakan haknya, bukan gara-gara mereka datang memilih hanya sekedar iming-imingi materi tadi. Ya. Berarti itu sangat harus kita ini ya Pak. Iya, harus terus dibangun ya edukasi itu, dan itu memang dibutuhkan kerja keras semua pihak, bukan hanya sekedar dibebankan itu pada penyelenggara, karena kita tidak ada kewajiban pada dasarnya untuk harus menghadirkan, walaupun ditargetkan kita menghadirkan pemilih sekian persen, tapi tentunya yang punya yang punya kepentingan ini kan ada banyak pihak. Partai politik punya kepentingan terhadap konstituennya, ya, calon-calon caleg ada kepentingan untuk konstituennya. Jadi semua punya rasa tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada seluruh pemilih kita, dan kita berharap kualitas pemilu kita ini dari kedepannya makin bagus dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak ini. Ya, berarti itu termasuk tantangan sendiri ya? Iya, salah satu tantangan, termasuk penyelenggara pemilu tentunya punya tantangan untuk membuat pemilu ini makin berkualitas. Benar. Iya. Ada hal-hal yang mungkin masih dirasakan kekurangan. Ke depan kekurangan ini saya kira harus dijadikan sebagai introspeksi, ya. Introspeksi baik sistemnya, penyelenggaraannya. Kita tahu ada misalkan pemilu di Indonesia dianggap melelahkan, khususnya penyelenggara. Ya, ada berapa jumlah kertas suara yang harus dihitung, bahkan ada penyelenggara di tingkat KPPS khususnya yang harus kerja sampai malam gitu, ya. Jadi juga harus dipikirkan bagaimana caranya sistem pemilu kita itu dibuat lebih sederhana, menyenangkan bagi semua pihak, tidak melelahkan, tidak ada berita menyebabkan kematian seperti yang dulu yang akibat kelelahan dalam ini. Jadi pemilu ini adalah demokrasi yang menyenangkan bagi semua pihak, bagi pemilih, bagi peserta maupun bagi penyelenggara. Iya, berarti itu tantangan juga ya Pak, berarti sistemnya ya Pak. Sistemnya juga. Ada nggak Pak tantangan seperti tentang politik nih Pak, seperti partai-partai sebelumnya Pak yang terjadi? Saya kira semua tentu ada kepentingan, baik partai politik, konstituen, semua kepingin kepentingannya itu terpenuhi. Hanya tugas kita selaku penyelenggara dalam hal ini adalah bahwa kita sudah diamanahkan selaku penyelenggara pemilu yang terikat dengan norma-norma aturan hukum yang mengatur kita. Tentunya kita selaku penyelenggara harus on the track, on the rule. Harus memperhatikan norma-norma hukum yang mengatur kita, kemudian etika dan lain sebagainya. Kalau kita tetap berpedoman pada itu dalam bekerja, insya Allah semua tantangan godaan tersebut bisa kita jalani dengan baik, saya kira. Oke, baik teman pemilih, luar biasa ya. Jadi kadang kita cuma lihat dari televisi nih. Ya ternyata perjuangannya itu sangat besar. Di balik itu semua sangat kompleks ya Pak. Ya, perjuangan para penyelenggara. Nah terakhir nih Pak, ada nggak pesan Bapak buat masyarakat, atau yang ada yang ingin Bapak sampaikan lagi Pak nih untuk masyarakat? Iya, saya kira
pesan saya yang paling penting tentang kualitas pemilu tadi, kualitas pemilih. Saya berharap bahwa pemilih kita makin berkualitas, masyarakat benar-benar menggunakan hak pilihnya itu dengan hati nuraninya. Ke depan dalam pelaksanaan pemilu-pemilu selanjutnya, kita berharap bahwa sistem ini akan makin baik, makin sempurna, sehingga pelaksanaan demokrasi di negara kita ini betul-betul berjalan baik. Oke, begitu saja Pak. Ada lagi Pak? Nggak ada ya? Gitu aja ya. Oke, terima kasih banyak Bapak atas waktunya dan penjelasannya. Dari obrolan panjang ini kita bisa belajar keberhasilan pemilu adalah kerja bersama, bukan cuma tugas skip ya Pak. Jadi kerja sama ya Pak. Kerja sama semua ya. Dan itu juga tanggung jawab kita bersama ya Pak. Tanggung jawab bersama. Bukan cuma penyelenggara ya Pak. Ya, semoga pemilu dan pemilihan di Kota Lu semuanya selalu berjalan lancar, jujur dan adil, dan berintegrasi ya Pak. Dan lebih berkualitas ya Pak. Iya. Saya Ulfa pamit undur diri. Sekian. Terima kasih sudah nonton podcast kita dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.